Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jazidiskia dengan NIM 54001241019 dari Paralel 2, pengantar ekonometrika untuk ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial ekonometrika untuk materi regresi linear sederhana, tutorial penggunaan EViews, dan juga tutorial penggunaan RStudio. Masuk ke materi yang pertama, yakni review materi regresi linear sederhana. Di sini saya akan menjelaskan 5W dan 1H dari materi regresi linear sederhana. Yang pertama, kita mulai dari what atau apa itu regresi linear sederhana. Jadi, regresi linear sederhana adalah suatu metode statistik yang dapat kita gunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel yang sifatnya bebas atau variabel independen dengan variabel lain yang sifatnya terikat atau variabel yang dependen melalui sebuah persamaan garis lurus atau garis yang linear, seperti namanya regresi linear. Kemudian masuk ke yang kedua, yaitu atau siapa menggunakan bisa menggunakan regresi linear sederhana ini adalah para peneliti, kemudian kita mahasiswa untuk melakukan penelitian skripsi, kemudian para ekonom juga untuk mengetahui hubungan antar variabel atau membuat suatu prediksi. Kemudian masuk ke yang ketiga atau when. Metode ini itu dapat digunakan ketika kita ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel yang independen terhadap faktor atau variabel yang dependen, atau ketika kita hendak melihat prediksi suatu nilai di masa depan. Kemudian di mana regresi linear ini itu bisa diterapkan atau where-nya. Nah, where atau di mana regresi linear sederhana ini bisa diterapkan itu di berbagai bidang, termasuk salah satunya dalam analisis di mata kuliah ekonometrika dan juga di bidang ekonomi. Kemudian, why atau kenapa kita harus menggunakan regresi linear sederhana. Jadi, regresi linear sederhana ini itu dapat membantu kita memahami arah hubungan dari dua variabel gitu. Apakah hubungannya itu positif atau negatif, dan kita juga dapat mengetahui pengaruh antara variabel X dan variabel Y, antara variabel dependen dan juga variabel independennya. Dan bisa juga digunakan untuk membuat suatu prediksi berdasarkan data yang sudah ada. Lanjut lagi ke H atau how, di mana bagaimana cara kita menggunakan regresi linear sederhana. Itu yang pertama, kita bisa terlebih dahulu mengumpulkan data dari variabel yang X dan variabel Y, atau variabel independen dan variabel dependennya. Kemudian kita bisa melakukan atau menganalisis dengan membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara variabel X dan Y tersebut. Berikutnya, kita dapat menghitung persamaan garis regresi dengan rumus dasar dari regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana A itu adalah interceptnya dan B itu adalah koefisien regresi dari si X. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan dan menghitung persamaan garis regresinya, kita dapat melakukan uji asumsi dengan linearitas atau normalitas. Kemudian kita bisa menginterpretasikan hasil untuk menarik kesimpulan dari data yang telah kita kumpulkan. Selanjutnya, di sini karena tadi kita sudah melakukan review materi terkait regresi linear sederhana, kita akan melakukan atau saya akan menunjukkan cara atau tutorial menggunakan EViews berdasarkan data yang sudah ada. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu menyiapkan data yang hendak kita olah atau yang hendak kita gunakan. Di sini saya sudah menyiapkan satu datanya, di mana variabel X itu adalah demand, yang satuannya itu adalah unit, dan variabel Y-nya itu adalah harga dengan satuan $1.000, dan di sini datanya merupakan data mingguan dari minggu pertama hingga minggu ke-30. Kemudian setelah kita menyiapkan datanya, kita dapat membuka aplikasi EViews-nya. Lalu kita klik di sini, create a new EViews file. Kemudian di date specification, karena tadi datanya itu weekly atau mingguan, jadi kita pilih weekly, dan start date dimulai dari 2025 W1 atau week 1 hingga ke 2025 W30 sesuai dengan data yang sudah ada tadi. Kemudian klik OK, dan ini kita bisa close aja. Nah, dari sini kita bisa klik yang menu quit, kemudian kita klik lagi empty group edit series.
Nah, di sini kita bisa copy data yang sudah kita miliki tadi, cukup dari demand untuk minggu pertama hingga ke harga $1.000, dan kita pilih sampai ke week atau minggu ke-30. Dari sini kita bisa paste di sini di aplikasi Evius-nya. Kemudian kita pindah lagi ke paling atas dan kita ganti tulisan 101 ini dengan variabel-nya, yaitu variabel X, dan kita klik yes. Kemudian di sel 02-nya kita ganti dengan Y, kemudian kita klik yes. Nah, setelah sudah terganti di sini, kita bisa tutup saja dan yes. Kemudian di sini kita bisa pilih atau kita blok dua menu yang ada di sini, X dan Y-nya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih open as equation. Dan di sini kita bisa ganti jadi X, Y, X, kemudian C, kemudian Y. Berikutnya kita pilih OK. Baik, sebentar. Ini kita ulangi dari tadi, kita blok dulu X dan Y-nya, kemudian kita open as equation, ganti jadi Y, C, kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat equation dari data yang tadi sudah kita olah. Dan di sini interpretasi datanya itu yang pertama ada R-square. Di sini kita lihat nilai R-square itu tuh menunjukkan variabel independen. Itu tuh gimana caranya variabel independen itu mampu menjelaskan menjelaskan variasi dari variabel yang dependen. Dan dari data yang sudah kita olah tadi, kita dapat ketahui bahwa nilai R-square yang ada di sini itu 0,53168, dan R kuadrat atau adjusted R square-nya itu tuh ada di 0,514963. Artinya dari data yang udah kita olah tadi itu tuh 53%, 53, sekian persen variasi atau Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X. Sementara sisanya atau 0,49 atau 0,40 atau 49, kurang lebih 49%-nya itu tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam model ini. Berikutnya tadi di sini kita juga memiliki nilai dari F statistiknya, di mana F statistik ini digunakan untuk menguji apakah model regresi linear sederhana itu signifikan atau tidak. Dan kita sudah dapatkan di sini nilainya itu 31,78920 dengan probabilitas dari F statistiknya itu 0,000005, karena probabilitasnya itu jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita ketahui kalau misalkan data regresi linear yang kita sudah olah itu tuh modelnya itu signifikan. Dan dapat kita simpulkan juga kalau misalkan variabel independen itu tuh emang benar-benar memengaruhi variabel dependen dari data tersebut. Kemudian di sini kita juga memiliki data dari tes statistiknya, di mana data dari tes statistik itu digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel yang dependen. Dan pada output yang sudah kita peroleh tadi, variabel X itu tuh punya nilai tes statistiknya itu min 5,638191 dengan probabilitasnya itu 0,00000, karena nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,5, maka variabel X itu tuh
terbukti gitu kalau misalkan dia tuh berpengaruh terhadap berpengaruh dan berpengaruhnya itu signifikan terhadap Y. Dan terakhir itu tuh ada probabilitas atau probability. Dan probabilitas ini tuh adalah nilai atau value yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kalau misalkan probabilitasnya itu lebih kecil dan dari tingkat signifikasinya, kayak misalkan tadi tuh kita dapat probabilitasnya tuh kan 0,05. Itu tuh artinya pengaruh variabel tersebut tuh signifikan gitu terhadap variabel yang lainnya. Dan pada output ini, konstanta atau variabel X itu tuh sama-sama punya nilai probabilitasnya tuh yang 0. Di sini C-nya itu 0 dan X-nya itu 0 juga kan. Sehingga keduanya tuh signifikan dalam model yang sudah kita temukan. Dan secara keseluruhan dapat disimpulkan kalau misalkan model regresi ini itu menjelaskan hubungan antara variabel X atau tadi variabel X yaitu demand di sini demand per unit dan juga variabel Y yaitu harga dengan satuan ribu dolar. Dan terbukti juga kalau misalkan demand itu berpengaruh signifikan terhadap Y atau harganya. Kemudian di sini kita klik view, kemudian pilih yang representation. Nah, dari view dan representation di sini dapat kita ketahui dan kita lihat bersama kalau misalkan estimation equation-nya itu Y sama dengan C1 ditambah C2 dikali dengan X, di mana nilai C1 tuh sama dengan atau bisa dibilang alfa dan C2 itu bisa dibilang dengan beta. Dan di sini dapat kita temukan juga persamaan regresinya atau substituted coefficientnya itu Y sama dengan 255, sekian min 0,0996 sekian dikali dengan X, di mana di sini 255,0 0,098 itu tuh merupakan konstantanya. Dan di sini tuh ada 0,0996 itu tuh koefisiennya. Jadi kalau misalkan X-nya itu tuh 0, maka nilai asal dari Y-nya itu tuh 255. Dan kalau misalkan di sini kan kita lihat kalau misalkan tandanya itu tuh negatif, artinya kalau misalkan variabel X dan Y, oh ya, artinya variabel X dan Y itu hubungannya tuh negatif. Dan kalau misalkan kita tambah atau terjadi kenaikan satu aja di variabel X, maka dia akan mengurangi sebesar 0,0996 sekian terhadap variabel Y. Dan kalau misalkan ada kenaikan sebesar 2, berarti 0,0996 dikali 2, dan dia itu jumlahnya akan mengurangi variabel Y yang 255 itu sendiri. Dan dari kesimpulannya, secara sederhana, persamaan ini tuh bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan perubahan dari variabel X yang ada di sini, dari variabel koefisien X yang ada di sini. Dan dari persamaan yang sudah kita temukan berdasarkan data, dapat disimpulkan kalau misalkan nilai Y itu semakin besar nilai X, maka nilai Y itu nanti akan semakin menurun. Dan hal ini linear dengan hukum dari ekonomi itu sendiri, di mana semakin besar harga, maka permintaan atau demand-nya itu juga akan menurun. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan atau tutorial terkait penggunaan FUs. Kemudian kita akan beralih ke sub yang berikutnya, yakni tutorial penggunaan R Studio pada video yang kedua atau video berikutnya. Baik, mungkin cukup itu saja untuk video pertama dari eh, tutorial penggunaan reviews dan review materi dari regresi linear sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.